Assalamualaikum. Bapak ulangi sekali lagi salam Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baiklah anak-anakku sekalian, kembali lagi ke pertemuan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Bapak. Pada hari ini kita akan belajar suatu materi yang baru. Tapi sebelum itu, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, anak-anakku sekalian, setelah doa sudah dibacakan, alangkah baiknya Bapak ingin membacakan absen kalian terlebih dahulu nih, sebelum nantinya kita mulai pembelajaran. Halimatun Nisa, Ferry Haryansyah, Adam Reza Habibi, Hadir, Pak. Aditya Rizky, Hadir, Pak. sakit. Ada surat izin atau surat dari dokternya? Hadir, Pak. Ada. Oh, nanti diberikan ke Bapak ya? Oke, baik. Baiklah anak-anak, sudah Bapak absen semuanya. Sebelum lanjut ke pelajaran hari ini, Bapak ingin tanya dulu ke kalian semua. Apakah kalian ingat apa yang kita pelajari di minggu lalu? Saya Pak, toleransi. Toleransi. Adam Reza Habibi, apa yang dinamakan toleransi? Toleransi yaitu ini Pak, salah satu sikap untuk saling menghargai Pak. Contohnya? Contohnya menghargai perbedaan agama di hari raya, misalkan kayak di Bali itu ada hari raya Nyepi, maka selain umat Hindu tuh harus menghargai hari raya Nyepi itu Pak. Oke. Terus sekali, Adam Reza dan Risma. Oke anak-anak, nampaknya kalian semua sudah siap untuk memulai pelajaran pada hari ini, pelajaran baru. Pelajaran di minggu lalu kalian sudah ingat dan saatnya sekarang untuk menambah materi baru dari pembelajaran hari ini. Kira-kira kita ingin belajar apa? Hari ini kita akan belajar perkelahian remaja, minuman keras, dan narkoba. Oke? Baiklah anak-anak, sepertinya Bapak lihat-lihat kalian belum pada semangat ya? Karena materi kita pada hari ini mempelajari tentang minuman keras salah satunya. Maka marilah kita bernyanyi salah satu lagu dari maestro legenda dangdut Indonesia, yaitu Bapak Haji Rhoma Irama. Lagunya yang berjudul Mira Santika, liriknya seperti ini. Minuman keras, Miras. apapun namamu, tak akan ku coba lagi dan tak akan ku tenggak lagi walau setetes. Setetes. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baiklah anak-anak, marilah kita masuk ke materi pada hari ini. Perkelahian remaja, minuman keras, dan juga narkoba. Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ada 4 tujuan pembelajaran pada pelajaran hari ini. Yang pertama ada memecahkan masalah perkelahian pelajar minuman keras, narkoba dalam perspektif Islam. Yang kedua, membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras, dan narkoba, serta diposting di media sosial. Yang ketiga, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, mengonsumsi minuman keras, dan juga narkoba. Yang keempat, membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu dua gambar ini menggambarkan apa saja? Coba Bapak tunjuk. Ferry, gambar yang pertama menggambarkan apa, Ferry? Tauran. Iya, Pak. Ibrahim, gambar yang kedua menggambarkan apa? Orang lagi mabuk-mabukan Pak sama itu ngisep ganja tuh. Dua hal di depan ini, dua gambar ini merupakan contoh hal yang tidak boleh kita ikutin. Sebagai generasi penerus bangsa, tentunya kita dilarang atau haram terlibat dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama, Bapak akan bahas perkelahian remaja. Ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar, yaitu perkelahian dan tawuran. Sementara makna dari tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang, yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Ini rawan sekali di Indonesia, teman-teman ya, anak-anakku. Biasanya setiap sekolah hampir pernah melakukan perkelahian pelajar atau tawuran, baik itu sekolah yang tidak favorit atau terpandang, bahkan sampai sekolah favorit di kota. Semuanya hampir pernah melakukan perkelahian pelajar. Nah, kenakalan remaja termasuk perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, delinkuensi situasional, yang kedua sistematik. Bedanya apa?
Yang pertama, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi atau bela diri nih, jadi nggak disengaja. Yang kedua, sistematik. Para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya. Ini kayak lebih terencana lah gitu, karena emang udah ada komplotan atau ada gengnya, kayak gitu. Ini faktor-faktornya nih, kalau misalnya kita bedah, ada beberapa faktor ya. Bapak sebutkan 2 saja. Rational choice, perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Biasanya anak muda zaman sekarang bilangnya proses pencarian jati diri. Tapi ini adalah salah satu proses pencarian jati diri yang salah. Masih banyak pencarian jati diri disalurkan melalui kegiatan lain yang lebih bermanfaat, contohnya seperti lomba, atau mencari prestasi di bidang akademik, dan segala macamnya. Dan tawuran bukanlah pilihan sama sekali. Selanjutnya ada social disorganization, perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan, berkurang atau hilangnya peranata budaya yang selama ini menopang harmoni sosial. Nah, ini disebabkan faktor lingkungan nih, lingkungannya udah semakin tercemar, berkurangnya peranata budaya yang selama ini menopang harmoni sosial. Peranata budaya itu seperti lingkungan yang patut untuk dicontoh, kayak misalkan dalam lingkungan itu masih banyak orang tua yang menjadi contoh, atau guru-guru yang dihormati, yang menjadi suri tauladan kepada murid-muridnya atau kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak muda pada lingkungan tersebut mencontohkan hal-hal yang baik daripada orang-orang dewasanya, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke minuman keras. Minuman keras, seperti yang tadi kita nyanyikan di awal, pengertian minuman keras adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Maka lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Atau bahasa Arabnya ini khamr nih. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan. Itulah sebabnya khamr menurut istilah Al-Quran disebut perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor, bahkan najis. Karena begitu besarnya kerugian akibat khamr termasuk narkoba, maka Islam mengelompokkan perilaku tersebut sebagai bagian dari perbuatan setan, dan Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa setan itu musuh utama manusia. Itulah sebabnya kita semua tidak boleh terlibat dalam atau mengonsumsi minuman karena itu sungguh-sungguh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, narkoba. Nah, mungkin kalian semuanya belum pada tahu nih kepanjangan dari narkoba, tapi tahu narkoba itu apa? Ternyata kepanjangannya adalah ini. Narnya narkotika, O-nya psikotropika, B-nya bahan-bahan adiktif. Yuk kita bahas satu-satu. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya yang biasa kita temukan atau kita dengar sehari-hari, ada kokain, heroin, dan ganja. Selanjutnya ada psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, melakukan pengaruh selektif, ada susunan syarat usaf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, contohnya ekstasi dan sabu-sabu. Selanjutnya zat adiktif. Nah, ini yang paling sering, ya yang paling gampang untuk masuk ke kalangan remaja lah ini. Obat serta bahan-bahan adiktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus atau candu. Contohnya kafein. Kafein itu kopi yang biasa diminum Ibrahim. Nikotin. Nikotin itu apa? Rokok. Kalian semua ada yang rokok di sini? Alhamdulillah. Jangan coba-coba ya anak-anakku sekalian. Karena dulu Bapak masih muda masih ngerokok tuh. Cuman Bapak udah berhenti sekarang karena Bapak udah tahu tuh manfaat, tidak ada manfaatnya gitu. Selanjutnya alkohol. Ya, itulah. Minuman-minuman dan makanan atau zat-zat yang akan merusak tubuh kita. Pertanyaan Bapak terakhir. Jadi, apakah kalian tertarik untuk terlibat dengan hal tersebut? Karena 3 hal tersebut ya, ini sebenarnya hal-hal yang emang biasanya itu tidak biasa terjadi di lingkungan kita, namun tidak selalu di sounding gitu, selalu digema-gemakan untuk dihindari. Alhasil 3 ini merupakan salah satu faktor rusaknya generasi kita gitu. Kalau misalnya tidak ada 3 hal ini di Indonesia ya, khususnya di generasi kita, mungkin suatu generasi yang tidak terkena sama sekali oleh 3 hal ini bisa layak disebut dengan generasi emasnya Indonesia gitu, yang digadang-gadang tahun 2045 itu ya. Oke anak-anak, selanjutnya setelah pemaparan materi Bapak ingin mengajak kalian semua untuk bermain games. Siap anak-anakku sekalian? Oke. Gamesnya, Bapak bakal kasih tahu dulu rules, peraturan, dan tata tertib yang akan dimainkan dalam games ini. Nantinya kalian semua akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Dari 3 kelompok tersebut membuat barisan 3 banjar ke belakang. Dari barisan 3 banjar tersebut, kalian berbaris rapih dan berlomba untuk menempelkan akibat-akibat dari ketiga hal yang tadi kita pelajari. Nantinya di depan sini akan ada mading narkoba, minuman keras, dan juga perkelahian antar pelajar. Contoh, kelompok 1 akan Bapak suruh cari dampaknya kalau misalnya kita terlibat perkelahian antar pelajar. Kelompok 2 narkoba, kelompok 3 minuman keras. Nantinya setiap kelompok akan Bapak berikan sticky notes dan juga glue stick. Tentunya tambahan alat-alat dari kalian yaitu alat tulis ya, pulpen atau pensil atau spidol yang akan kalian gunakan untuk berlomba-lomba siapa yang paling banyak
kelompok yang paling banyak maju ke depan dan menempelkannya, itulah dia yang menang. Nantinya pemenang bakal Bapak kasih suatu penghargaan atau kelebihan dalam menentukan sesuatu. Menentukan sesuatunya apa, kita lihat di akhir pelajaran nanti. Dapat dipahami anak-anak? Baiklah anak-anak, sekarang kalian semua akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok tersebut dibagi secara menghitung angka. Dimulai dari Ferry, Ibrahim, Adam, Halimah, Lala, dan juga Risma. Berhitung sampai 3 diulangi, lalu berkumpul ke angka yang kalian sebutkan nanti. Dimulai dari Ferry. 1, 1, 2, 3. Baiklah, sekarang yang menyebutkan 1 berkumpul dengan 1, 2 dan dengan 2, dan 3 dengan 3. Sekarang anak-anak. Dua di sini. Setelah dibagi menjadi 3 kelompok, inilah tampilan ketika anak-anak sudah terbagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, Hai. kelompok 2, Halo. kelompok 3. Oke. Oke anak-anak, barisannya dirapikan terlebih dahulu. Di sini Bapak akan membebaskan kalian. Mau kalian mempunyai strategi seperti apa? Intinya rules-nya Bapak cuma kasih waktu 5 menit, tempel sebanyak-banyaknya dampak dari 3 hal tersebut di depan. Dan harus berganti-gantian. Tiap orang yang maju paling maksimal 1 orang saja. Setelah 1 balik lagi ke belakang, orang keduanya maju, balik lagi, seperti itu seterusnya dalam kurun waktu 5 menit. Dapat dipahami semuanya? Ingat anak-anak, yang menang dari games ini akan Bapak beri penghargaan berupa kemudahan dalam mata pelajaran ini. Kemudahannya seperti apa? Ketunggu di akhir mata pelajaran. Baik, siap anak-anak? Siapa? 1, 2, 3. Ayo bercepat anak-anak, waktunya sudah hampir habis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tangan dulu kita semua. Baiklah anak-anak, coba jangan dulu, balik dulu seperti tadi. Seperti biasa tadi. Baiklah, anak-anak sekalian barisannya dirapikan lagi. Bapak mau apresiasi kalian dulu telah menyelesaikan games lari dan tempel berikut. Tepuk tangan dulu untuk semua. Di sini kalian sudah banyak menempelkan dampak-dampak dari ketiga hal ini. Perkelahian remaja, minuman keras, dan narkoba. Sebelum itu Bapak akan mengoreksi keabsahan penjawaban soal kalian. Apakah kelompok 1 yang akan terbanyak menempel dan terbanyak benar, kelompok 2, atau kelompok 3? Kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, Bapak koreksi dulu ya. Berarti ini total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7 poin. 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poin. 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. Ini harus di penjara. Sakau, overdosis, bikin miskin, kecanduan, dosa, dijauhi, mati. Gak apa-apa ini benar. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ini dosa salah, berarti 10. Benernya 10. Kelompok 3. Jadi, pemenang dari games lari dan tempel pada hari ini dimenangkan oleh kelompok 3. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Baiklah anak-anakku, silakan duduk kembali. Setelah tadi kita bermain games,
kalian sudah banyak menentukan, masing-masing kelompok sudah banyak menentukan dampak dari ketiga hal tersebut. Perkelahian remaja apa saja dampaknya, minuman keras juga apa saja, dan narkoba juga apa saja. Banyak sekali dampak yang kalian dapatkan dari ketiga hal yang buruk ini. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian berupa, kalau kalian tadi sudah menempelkan dan bermain games dengan mencari dampaknya, sekarang kalian cari cara pencegahannya sebagai tugas. Contoh, minuman keras di sini kelompok 2 membuat contohnya ngambil dampaknya kecanduan. Cara menghindarinya itu kayak gimana? Itu tugas untuk kalian semua. Tugasnya berupa apa saja, Pak? Tugasnya ada 3 jenis tugas. Yang pertama, tugasnya podcast Islami. Berbentuk podcast Islami. Cara pencegahan narkoba dengan menggunakan podcast Islami. Yang kedua, poster atau infografis. Yang ketiga, video kreatif atau video reminder untuk mencegah 3 hal buruk ini. Dapat dipahami anak-anakku semua? Dan terkhusus untuk kelompok 3 yang tadi memenangkan games, permainan lari dan tempel, dapat hak untuk memilih jenis tugas yang akan kalian kerjakan tanpa boleh dipilih oleh kelompok lain dari 3 jenis tersebut. Jadi sekarang Bapak mau nanya ke kelompok 3, mau milih tugas dengan bentuk apa? Poster. Oke, berarti kelompok 2 dan kelompok 1 tidak boleh memilih tugas yang sama dengan kelompok 3. Karena kelompok 3, Bapak beri kemudahan. Kelompok 1 dan 2, tinggal sisanya aja mengikuti, yaitu video kreatif ataupun podcast Islami. Baiklah anak-anakku sekalian, tidak terasa kita sudah di penghujung mata pelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan untuk seluruh pembelajaran pada hari ini? Apa saja yang Bapak ajarkan, apa saja yang kalian dapat? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Oke, Ibrahim silakan. Jadi perkelahian remaja, minuman keras dan narkoba itu memberikan dampak negatif bagi manusia itu sendiri maupun masyarakat dan agama, Pak. Oke, baik. Baiklah anak-anak, kesimpulan yang mau Bapak sampaikan dan yang mau Bapak tekankan kepada kalian semua pada pembelajaran hari ini, bahwasannya perkelahian remaja, minuman keras, dan narkoba merupakan 3 hal yang harus kita hindari. Karena apa? Karena kalian itu sejatinya penerus generasi bangsa. Masa depan bangsa ada di tangan kalian. Tentunya kalau misalnya di masa proses pertumbuhan kalian merasakan atau terlibat ke dalam 3 hal ini, akan menghancurkan hidup kalian. Akan mengganggu pendidikan kalian, masa depan kalian, proses pencarian jati diri kalian, yang tentunya akan berefek ke masa depan kalian. Karena apa teman-teman? Asyubbanul yaum rijalul lugot. Pemuda pada hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Syukron ala ihtimam minkum. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.